Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan Freeport dan arbitrase. Berapa besar peluang Indonesia dalam arbitrase nanti kalau kita harus bertarung melawan Freeport. Masih bersama saya Pak Simon Sembirin dan juga di ujung telepon Prof. Hikmanto Juwana. Saya akan menyapa penonton, sudah tergabung bersama kita melalui sambungan telepon. Immanuel saat ini berada di Timika, Papua. Selamat malam Pak Immanuel. Ya, halo, selamat malam. Apa kabar Pak? Baik. Bapak Immanuel, kalau nama Anda artinya Tuhan beserta kita kan? Iya. Mudah-mudahan Tuhan beserta Freeport dan bangsa Indonesia. Silakan, pertanyaan atau komentar? Saya ingin komentar aja. Silakan. Kayak diskusi di Berita 1. Diskusi ini sangat menarik. Cuma ada satu hal yang dilupakan sama pemerintah maupun Freeport. Dari perdebatan yang panjang ini, dari pertentangan yang panjang ini, ada satu yang jadi korban, yaitu para karyawan sebenarnya. Karyawan yang di sana Pak ya? Iya, benar. Iya. Karyawan yang jadi korban sebenarnya. Yang tahap pertama sudah 300-an yang dirumahkan begitu ya? Kira-kira begitu, Iya. 300 karyawan. Apa yang bisa Anda sampaikan atau berikan masukan kepada pemerintah? Oke, masukan saya untuk pemerintah, diperhatikanlah yang menjadi korban ini, karyawan Freeport. Karena mereka ini adalah korban dari perseteruan antara pemerintah maupun PT Freeport Indonesia. Entah itu mau masuk ke arbitrase atau apapun itu, mohon diperhatikan karyawannya. Karena mereka adalah korban sebenarnya dari perdebatan yang panjang ini. Karena semakin lama perdebatan ini, tetap karyawan itu akan menjadi korban. Makin banyak karyawan yang menjadi korban yang akan mengalami PHK sebenarnya. Baik, Pak Immanuel, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, mudah-mudahan Bapak juga bisa menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana, apalagi yang sudah dirumahkan, mohon bersabar. Saya yakin ya, Pak Simon juga yakin dan percaya bahwa pemerintah tidak akan mungkin meninggalkan warga atau masyarakat kita sendiri. Saya bukan pemerintah, tapi saya pastikan itu, Pak Immanuel, dari diskusi kita dengan Prof. Hikmanto dan Pak Simon, mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Terima kasih Pak Immanuel sudah bergabung bersama kita. Ini yang namanya Pak Simon dan Prof. Hikmanto, dua gajah bertarung ya kan, yang jadi korban, yang di bawah, yang diinjak-injak ini kan, ada hewan-hewan kecilnya gitu kan. Apakah bisa analogi seperti itu terjadi atau kita gambarkan dalam kasus Freeport dengan pemerintah Indonesia sekarang ini? Jadi begini, memang kan ya pemerintah juga mengatakan dalam pernyataan resmi dari Pak Jonan, janganlah manfaatkan karyawan sebagai senjatamu untuk menekan kita, kan gitu. Karena karyawan itu kan aset perusahaan. Betul. Bukan untuk diperolokkan. Itu satu. Kedua, sebenarnya PHK pun dia itu kan ada prosedurnya dong. Ya manfaatkan Depnaker harusnya kan, tidak seenaknya hanya begitu. Ada poin-poin hak-hak karyawan yang harus dipenuhi. Nah, ketiga, tentunya pemerintah tidak akan diam, tentu akan berusaha terus dan pasti care dengan keadaan ini. Akibat daripada gejolak sosial ini segala macam ekonomi di daerah, pasti juga pemerintah tidak tinggal diam, ya kan? Nah, kita bersabar. Memang mungkin saja ada penderitaan sedikit, tetapi untuk suatu tujuan yang paling tidak mungkin besar. Jangka panjang ya? Ya, nggak mungkin. Prediksi Anda kira-kira berapa lama? Jadi, apakah selama 120 hari itu atau? Tidak, saya yakin ya. Sebenarnya kalau misalnya si McMoran ini mau kepala dingin saja, ya kan? Dia kan harusnya berunding lah, ya kan? Jadi itu yang saya bilang tadi, good faith, selalu saya bilang itu. Kalau kita tidak mau duduk bersama, ngotot-ngototan, buat apa? Emangnya McMoran tidak rugi? McMoran itu kontribusi Freeport Indonesia 45%. Dia punya perusahaan di Amerika Latin, dia punya perusahaan di Afrika, di Kongo sana. Kemudian dia perusahaan minyak. 45% kontribusi McMoran dari Freeport Indonesia. Freeport. Nah, masa hanya orang bodoh, orang gila saja yang mau mengorbankan berarti itu nekat dan bisa tutup itu perusahaan. Bayangkan aja 45%. Iya. Tapi dia punya sesuatu yang tidak dipunyai orang lain, yaitu modal nekat itu. Makanya saya bilang tadi, udahlah. Kalau saya sarankan, pemerintah juga harus wise juga sebagai regulator, sebagai pembina, ya kan? Tetapi dalam pihaknya harus kencang, keras, tegas. Oh, berarti kalau tidak bisa dibina, dibinasakan ya? Saya ke Prof, apakah perlu satu jalur negosiasi lobbying yang dilakukan antar government ya, G2G, ini lewat pintu yang berbeda, misalnya Presiden Jokowi makan siang bersama Presiden Trump gitu kan? Ya, salah satu agendanya untuk mencari titik temu sebelum kita maju ke arbitrase, Prof.
Ya, menurut saya kan ini agak sulit kalau misalnya seperti itu. Dan saya rasa Trump sekarang sedang disibukkan dengan masalah-masalah yang ada di dalam negerinya ya. Oh, ya. Kita tahu bahwa ada banyak demo dan lain sebagainya di sana. Nah, tetapi gini, kalau menurut saya harus menyampaikan bahwa pemerintah sudah memberikan banyak kemudahan bagi Freeport. Ya. Termasuk juga dengan adanya PP 1 2017. Dan pemerintah banyak berkorban. Karena apa? Karena banyak kritikan terkait dengan PP 1 2017 ini, bahkan oleh sekelompok masyarakat dibawa ke Mahkamah Agung untuk diuji materi, gitu ya. Ya. Nah, masa pemerintah Indonesia harus lebih banyak berkorban lagi? Ya. Kalau saja sekarang Freeport lebih bisa memahami konteks Indonesia sekarang ini, dan dia tidak menggunakan katakanlah alasan efisiensi terus kemudian harus merumahkan karyawannya gitu ya, tetapi dengan segera dia berubah menjadi IUPK, saya rasa nggak perlu terjadi masalah ini. Dan kalau misalnya kita lihat bahwa Freeport itu kan sejak tahun 1967 sampai dengan hari ini apa masih kurang mendapatkan kekayaan alam dari Indonesia? Ya. Apa beliau Freeport ini mau minta sampai ini kan 2021 mereka sebenarnya aiming untuk 2041. Ya. Ya kan, kalau misalnya sekarang sudah 51% katakanlah dipegang oleh pemerintah Indonesia, saya yakin pemerintah juga akan mudah untuk mengargumentasikan kepada rakyat kita kalau misalnya PT Freeport ini akan diperpanjang sampai 2041 karena Indonesia sudah ada di situ 51% begitu kan. Iya. Nah, tetapi kalau misalnya Freeport divestasinya tidak mau melakukan, dia keberatan dengan pembayaran pajak mungkin yang menurut dia besar begitu ya, itu kan masyarakat kita juga akan melihat bahwa Freeport ini memang ingin mendapatkan segalanya dan harus diistimewakan. Betul. Nah, ini yang Freeport juga harus sadar bahwa pemerintah itu dalam posisi di tengah-tengah. Mereka memang harus berhadapan dengan Freeport, tapi juga harus akuntabel terhadap rakyatnya, sehingga tidak bisa mereka pemerintah berpihak kepada Freeport meninggalkan rakyatnya. Ya, Prof. Saya kok tiba-tiba teringat dan terlintas ini soal Timor Timur. Ya. Ujung-ujungnya kan juga soal minyak yang ada di celah Timor itu kan. Nah, saya nggak tahu apakah pola-pola ini akan dipakai oleh bangsa-bangsa yang merasa lebih tinggi dari bangsa Indonesia, yang merasa lebih angku dan arogan itu masuk ke misalnya soal HAM lah, soal Anda pasti lebih menguasai soal itu. Apakah pola ini akan dipakai oleh Amerika untuk menekan Indonesia, Prof? Iya, saya nggak tahu. Tetapi kalau mereka mau menggunakan itu, kita tinggal balikan saja ke Amerika Serikat. Karena kebetulan sekarang presidennya Trump di sana, ya, dan Presiden Trump ini gayanya seperti kayak presiden negara berkembang gitu ya. Jadi kita tinggal balikin aja. Ya, misalnya Anda selalu mengetatkan, bahkan mau mendirikan tembok dan lain sebagainya. Ya. Sekarang kok kayak begini, Anda sekarang bilang bahwa kita nggak mau terlibat dalam masalah-masalah internasional karena kita terbebani. Sekarang kenapa ikut-ikut masalah seperti ini di luar negeri? Iya. Jadi kalau menurut saya memang pemerintah harus konsisten, dan alhamdulillah kita juga punya Presiden Jokowi yang bisa tegas dalam masalah ini gitu. Ya, baik, Prof Hikmanto dan Pak Simon, kita break lagi, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.